Mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja akhirnya dipecat dari Polri. Kasus asusila terhadap anak dan pengunggahan videonya di situs berbasis di Australia. Akankah motif pengunggahan di situs Australia itu akan didalami? Berikut ulasannya dalam Top Review. Pada awal bulan Maret lalu, publik dikejutkan dengan informasi bahwa Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana asusila. Penangkapan sebenarnya sudah dilakukan pada 20 Februari oleh Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Kasus asusila AKBP Fajar terungkap ketika Divisi Hubungan Internasional Diphubinter Polri menerima informasi dari Kepolisian Federal Australia mengenai video dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang diunggah di sebuah situs porno berbasis di Australia. Video itu diduga direkam di sebuah hotel di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menindaklanjuti informasi itu pada 23 Januari 2025, Polda NTT melakukan penyelidikan di hotel yang diduga menjadi lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan ditemukan AKBP Fajar memesan kamar hotel menggunakan identitasnya. AKBP Fajar kemudian menghubungi seorang perempuan berinisial F untuk menghadirkan anak di bawah umur. F kemudian membawa korban dan menerima imbalan 3 juta rupiah dari Fajar. Setelah korban dibawa ke hotel, Fajar melakukan tindakan asusila yang direkamnya sendiri. Video itu kemudian diunggah ke sebuah situs porno di Australia yang menarik perhatian otoritas setempat. Pada 20 Februari 2025, Bid Propam Polda NTT memanggil Fajar untuk pemeriksaan awal. Selanjutnya, 24 Februari 2025, ia ditempatkan di tempat khusus atau Patsus oleh Divisi Propam Polri setelah hasil tes urin menunjukkan positif narkoba. Sementara itu, jumlah korban dalam kasus AKBP Fajar tercatat sebanyak 4 orang. Para korban terdiri dari 3 anak di bawah umur dan 1 perempuan dewasa berusia 20 tahun. Usia ketiga korban anak adalah 6 tahun, 13 tahun, dan 15 tahun. Hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya. Anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. AKBP Fajar resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus asusila dan penyalahgunaan narkoba serta dikenakan sejumlah pasal pidana atas tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan penyebaran konten pornografi. Pasal-pasal yang disangkakan meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. AKBP Fajar terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta agar AKBP Fajar dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Dalam konteks ini yang paling berasa adalah soal ancaman hukuman. Nah, ancaman hukuman memang kalau pasal-pasal umum ya memang sampai 15 tahun. Kalau ini dilakukan oleh pejabat tambah sepertiga. Tapi ada pasal ya yang pasalnya sama, hurufnya berbeda, yang mengatakan kalau ini dilakukan ya korbannya anak-anak mengalami kerusakan fisik atau jumlah korbannya lebih dari 1 bisa hukuman seumur hidup. Makanya kita juga dorong hukuman seumur hidup. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut karena ada potensi korbannya lebih dari 4 orang. Selain itu juga harus diselidiki lebih lanjut apa motif tersangka mengunggah konten asusila itu di dark web yang berbasis di Australia.
beberapa dari pidana yang sudah dilakukan ya, digelar di Polri itu menunjukkan kejahatan seksual yang dilakukan. Yang ketiga adalah temuan video yang ini masih dalam konteks pendalaman, di mana dalam scientific crime investigation ini ditemukan di dark web luar negeri dan kemudian beberapa video porno. Tentu ini yang ingin kami jadikan acuan nanti ketika pelimpahan di kejaksaan, petunjuk-petunjuk ya bahwa tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud adalah dengan sejumlah konten porno yang ditemukan di website tersebut adalah tindak kejahatan dari hasil perilaku kejahatan itu sendiri. Misalnya dia ada motif baru untuk penjualan ya atau mendapat monetisasi di laman-laman website atau mendapatkan uang langsung gitu, misalnya dari penyelenggara website porno tersebut, dan atau bahkan mungkin di sini ada sejumlah perilaku lain ketika mendapatkan kepuasan ketika melihat pornografi yang dia lakukan dengan anak misalnya. Nah, ini motif-motif yang terus dikembangkan karena temuan di lapangan itu ternyata bersumber dari video yang sudah diupload dan jumlahnya bukan dengan 1 atau 2 orang gitu ya. Sidang etik Komisi Kode Etik Polri dengan agenda putusan terhadap AKBP Fajar akhirnya memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap AKBP Fajar. Kasus ini bukan saja mencoreng nama Polri di mata masyarakat, tetapi juga di mata dunia. Betapa tidak, anggota Polri yang sebelumnya menjadi sorotan di Malaysia karena kasus pemerasan terhadap sejumlah warga negara Malaysia, kini Polri menjadi sorotan di Australia karena kasus AKBP Fajar. Polri memang harus berbenah jika tidak mau citranya semakin buruk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.